Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Detektif Tani. Ya Sobat Tani, bagi Sobat Tani yang belum subscribe channel saya, monggo di subscribe agar tidak ketinggalan info tentang dunia pertanian, baik itu melon, semangka, dan cabai. Ya Sobat Tani semuanya, kali ini saya berada di lahan melon Amanda Tavi usia 34 hari setelah tanam. Kemarin saya telah melakukan pemupukan untuk fase generatif pertama. Itu sudah dilakukan pemupukan, itu sudah mulai agak besar-besar buahnya, ya mulai agak besar. Untuk kali ini yang saya lakukan adalah penyemprotan. Jadi penyemprotan kali ini di usia 34 hari setelah tanam. Apa saja obat-obat yang saya gunakan? Mari kita langsung ke pembuatan. Tapi sebelum masuk pembuatan, saya akan jelaskan sedikit tentang melon Amanda Tavi ya. Jadi melon Amanda Tavi ini walaupun di musim hujan masih tetap bagus ya, dengan catatan perawatan harus intens. Jadi ini penyemprotan ya, ini rata-rata buahnya 2 jadi 3 gitu. Nah kayak gini. Ini penyemprotan. Kalau masa-masa seperti ini, kemarin ada yang tanya ya tentang bagaimana Bang potong pucuk usia berapa. Nah, sekarang ini usia 33 hari setelah 34. Jadi potong pucuk itu bisa buah segede ini bisa. Nah buah segede ini sudah bisa teman-teman potong pucuk. Artinya 35 hari setelah tanam itu juga bisa. Cuma nanti pembesarannya kurang karena jumlah daun kurang. Jadi usia yang pas tuh biasanya saya 38 atau 40 hari setelah tanam baru melakukan potong pucuk kayak gini. Itu nanti lebih nanti ini daun lebih banyak lagi dan lebih bagus untuk pembesaran buah. Jadi jumlah daun yang banyak itu akan menunjang mempercepat pembesaran buah. Jadi selama ini setelah ini nanti 40 hari setelah tanam mungkin atau 38 saya akan melakukan potong pucuk atau 40 lah. Jadi itulah idealnya usianya. Ya langsung ke pembuatan pupuknya, pembuatan fungi dan obat-obatan yang saya gunakan. Baiklah langsung ke pembuatan. Ini Sobat Tani, saya pertama melakukan pemberian perekat ya. Perekat ini 2 tutup cukup. Setelah itu saya menggunakan untuk inseknya, saya menggunakan Sidamik dan Avidor. Kali ini saya menggunakan Hexa ya, Hexa dan Antrakol. Baiklah langsung ke, saya buka dulu. Jadi untuk Hexa saya menggunakan 1 tutup ya, sekitar berapa mili ini. Ini Hexa ini termasuk fungisida sistemik ya. Jadi setelah Hexa fungisidanya saya menggunakan Antrakol ya. Antrakol 2 sendok. 2 sendok kayak gini. Setelah itu saya menggunakan Avidor. Avidor ini untuk inseknya, Avidor. Nah, setelah Avidor saya akan menggunakan Sidamik. Saya buka dulu. Kira-kira ini 3 sendok ya teman-teman, jangan lebih ya. Nah ini kira-kira 3 sendok, setengah tutup. Jadi untuk Sidamik 3 sendok ada ya, 3 sendok ini cukup. Setelah ini saya menggunakan Ambisen juga 3 sendok. Jadi masih saya pacu pertumbuhan ya. Anggaplah kira-kira teman-teman 3 sendok ya. 1 2 3 udah. Jadi pembuatan saya tidak menggunakan MKP ya, karena buah masih kecil-kecil kayak gini. Nanti kalau menggunakan MKP maka bisa trutol, bisa apa tuh, bintik-bintik buahnya. Jadi teman-teman jangan kasih MKP ya. Ini semprotnya kalau masih usia 30, 28, 29, 30, 31 itu teman-teman semprotnya sore hari ya. Kenapa saya bilang sore hari?
Karena di pagi hari itu biasanya banyak kumbang, lebah itu yang melakukan proses apa ya, pembuahan atau proses kawin. Jadi lebah dan kumbang itu dari sebuk betina, dari apa ini, dari bunga betina ke bunga jantan, selang-seling itu jadilah proses perkawinan di situ. Ya langsung aja diaduk. Jadi kalau sudah usia kayak gini ya sebenarnya diusahakan lebih bagus sore ya. Maksudnya bukan lebih bagus untuk melonnya, cuma kasihan ya, mereka kan membantu penyerbukan untuk tanaman kita semprai kan, kasihan kena insek, kena mati, jadi kasihan lah. Jadi timbal balik lah, kita berbuat baik juga ke binatang yang telah memberikan kita kemudahan. Kalau kita sendiri yang polinasi tanaman 2000 kayak gini nggak mampu lah. Jadi alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya melakukan penyemprotan ini agak siang nih. Ini hari Jumat agak siang. Karena tujuannya biar saya nggak menyakitin lebah dan kumbang tawon juga. Langsung aja. Ya, untuk tangki yang saya gunakan adalah tangki 18 liter. Langsung ke penyepraian. Baiklah, langsung ke penyepraian ya. Kali ini saya akan melakukan penyepraian. Dan seperti biasalah penyepraian saya dari bawah daun seperti ini, tetaplah. Jadi tujuannya saya untuk penyepraian di sore hari, kan kasihan kayak gini nih, kena sprayin teman-teman saya, yang kasihan sekali kan. Nih, kasihan. Itu yang membantu proses perkawinan atau penyebaran serbuk dari serbuk jantan ke serbuk betina, diserbuk, lakukan penyerbukan. Jadi selain nanti efeknya kalau teman-teman usia 30 hari menyemprot di pagi hari, maka biasanya proses terjadinya pembentukan buah tuh terkadang ada yang jadi satu ya, ada yang jadi satu, ada yang jadi dua, jadi nggak rata. Jadi tujuannya untuk biar proses penyerbukan itu lebih maksimal kalau dilakukan penyemprotan di pagi hari, di sore hari. Jadi usia melon 29 kan mulai sudah belajar berbunga. Jadi teman-teman semprotnya di pagi hari, di sore hari lupa ya, di sore hari, agar proses polinasi itu yang dilakukan oleh serangga berjalan dengan maksimal, biar tidak terganggu. Jadi timbal baliknya lah, mereka mempermudah pekerjaan kita dan kita jangan menyakiti mereka. Seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Heksa ini tujuannya untuk agar bunga, agar daun terlindungi dari jamur ya, dari jamur, dan itu kan sistemik, dan dari busuk batang juga. Ya, terima kasih teman-teman telah menonton channel saya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertani.